A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah ayat Al-Quran yang penuh hikmah. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, orang ini Muhammad benar-benar pesihir. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan orang-orang kafir disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Doa mereka di dalamnya ialah Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhan kami. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, dan penutup doa mereka ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta seluruh alam. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Dan sungguh kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim, padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, kiamat, jika mendurhakai Tuhanku. Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki niscaya aku tidak membacakannya kepadamu dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung. Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu. Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu,
pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah, sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah aku juga menunggu bersama kamu. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu, kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik surga dan tambahannya, kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang yang menyekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembahan kamu kepada kami. Di tempat itu pada mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang tidak memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah Allah memulai penciptaan makhluk kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah? Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah Allah lah yang membimbing kepada kebenaran.
Maka manakah yang lebih berhak diikuti, Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah pantas mereka mengatakan Dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surat yang semisal dengan surat Al-Quran dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar walaupun mereka tidak mengerti? Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau, tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta walaupun mereka tidak memperhatikan? Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan, Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizolimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu? Kemudian apakah setelah azab itu terjadi kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan? Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizolimi. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu
lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini? Ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi maupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia, selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim berserah diri. Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian setelahnya Nuh kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Kemudian setelah mereka kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata. Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir. Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung. Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Setelah mereka melemparkan, Musa berkata,
Apa yang kamu lakukan itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan. Dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya. Maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim berserah diri." Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk di tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Dari Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih." Dia Allah berfirman, "Sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui." Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Mengapa baru sekarang kamu beriman padahal sesungguhnya engkau telah berdurhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan? Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu." Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu-ragu. Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, nanti engkau termasuk orang yang rugi. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman. Meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu. Kemudian kami selamatkan Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.
Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik. Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat. Kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengatakan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah maha mengetahui segala isi hati. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsinya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Dan sungguh jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka mengolok-olokannya. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu. Bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.
Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya mereka itu. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim, yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah membantah dengan kami, Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Bahkan mereka orang kafir berkata, cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosaku, dan aku berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya,
Mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan, sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal, ke dalamnya kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan. Berhentilah. Dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zolim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar, engkau adalah hakim yang paling adil. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena keperkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan yang lain. Sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus adil. Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Mereka kaum Samud berkata, wahai Soleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Dia Soleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia Soleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia maha kuat, maha perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah binasalah kaum Samud. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Dia Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Kecuali istrimu, sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka.
Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, kiamat. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman, dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu." Mereka berkata, "Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai." Dia Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Dan wahai kaumku, janganlah pertentangkan antara aku dengan kamu janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Soleh, sedang kaum Lut tidak jauh dari kamu. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih." Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Dia Syuaib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan Dia kamu tempatkan di belakangmu, diabaikan. Ketahuilah pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud juga telah binasa. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia Fir'aun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sisi dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Dan kami tidak menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Mereka itu tidak bermanfaat sedikitpun bagi yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Tuhanmu datang, sesembahan itu hanya menambah kebinasaan bagi mereka. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zolim. Sungguh siksanya sangat pedih, sangat berat. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Itulah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisap. Dan itulah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Dan kami tidak akan menunda kecuali sampai waktu yang sudah ditentukan. Ketika hari itu datang, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia.
Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika mereka Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa dikurangi sedikit pun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh mereka orang kafir Mekah benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya Al-Quran. Dan sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu, pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh Dia maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Dan laksanakanlah sholat kepada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat keputusan Tuhanmu telah tetap. Aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad kepada orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu, kami pun benar-benar akan berbuat. Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu. Dan demikian Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim.